kita bakal tanya-tanya juga nih sama seputar tentunya EP3RS tadi juga. Nah, ini dari perwakilan Rumah Sakit DKH Cikarang Barat. Nah, sepertinya sejauh ini seperti apa sih penerapan untuk program BPJS Kesehatan khususnya EP3RS ini di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat ini seperti apa? Mungkin boleh dari Aisyah atau juga Dr. Gimana dari Dr. Ida? Oke, kalau untuk penerapan sampai saat ini kami peserta BPJS itu kurang lebih 90%. Gitu 90% baik itu di poliklinik, itu di rawat inap, itu di IGD, itu 90% pasiennya itu adalah pasien BPJS. Gitu. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Ade itu sudah kami terapkan semua karena memang kepesertaan kami mayoritasnya itu ya peserta BPJS gitu. Jadi terkait penerapan edukasinya, pencegahan buat terjadinya atau penyampaian komplain juga sudah kami sampaikan hingga saat ini. Kalau untuk dari segi fasilitas, bagaimana gambaran umum ketersediaan fasilitas dalam melayani pasien BPJS ini sendiri, dok, khususnya di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat? Oke, baik. Kalau di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat sendiri, kami rumah sakit tipe C. Saat ini kami jumlah bednya itu ada 104 bed, di mana kami memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa memenuhi persyaratan dan juga ketentuan dari BPJS. Salah satunya saat ini adalah lagi digaungkannya KRIS, gitu, kelas rawat inap standar. Gitu. Nanti ujung-ujungnya adalah hal yang akan diterima oleh pasien. Nah, KRIS itu sebagai gambarannya, kalau dulu itu banyak yang suka membeda-bedakan. Oh ya, saya BPJS, saya bayar pribadi, saya asuransi, merasa didiskriminasi gitu. Hingga saat ini program KRIS ya Pak Ade itu memang sudah digaungkan dan kami saat ini juga sedang proses untuk pemenuhan semuanya karena ada 12 kriteria KRIS gitu. Salah satunya adalah terkait dengan kenyamanan pasien itu sendiri. Contohnya itu jarak antar bed. Sekarang tuh sudah diatur, ada ketentuannya. Kalau dulu kan mungkin dalam satu bangsal kelas 3 itu bisa 6 bed, 8 bed karena tidak ada ketentuannya. Dan itu kenyamanannya juga jadi nggak nyaman banget ke pasien. Gitu ujung-ujungnya nanti komplain lagi, pengaduan lagi. Kalau sekarang tuh udah lebih enak gitu ya karena ada KRIS tadi. Itu tadi cuma salah satu. Atau mau lebih spesifik gitu terkait dengan handrail di kamar mandi atau di toilet. Mungkin ada yang berpikir nggak semuanya tuh perlu gitu ya. Tapi kenyataannya banyak kejadian-kejadian pasien terjatuh atau pengunjung pasien terjatuh di dalam kamar mandi karena fasilitasnya tidak lengkap. Nah, itu salah satu fasilitas yang memang diwajibkan ada dari komponen KRIS atau kelas rawat inap standar, dan DKH Cikarang Barat saat ini sedang pemenuhan untuk hal tersebut untuk bisa lagi-lagi menunjang dan memberikan layanan yang terbaik kepada peserta BPJS Kesehatan. Tentunya layanan terbaik untuk masyarakat. Betul. Ya. Nah, ini bagaimana secara umum tanggapannya sendiri dari masyarakat dan masukan dari pasien dan ya maksudnya pasien luas gitu perihal program BPJS sebagai jaminan kesehatan masyarakat ini seperti apa? Oke, ini menarik sekali Pak Andri. Jadi kalau untuk sekarang BPJS itu sudah dilihat sebagai salah satu pilihan masyarakat gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat banyak masyarakat yang mungkin kurang mampu gitu ya, mau berobat dia bingung gitu. Dengan adanya BPJS itu sangat terbantu banget sehingga saat ini masyarakat udah nggak usah mikirin lagi kalau mau berobat gitu. Berobat nggak punya uang atau dalam kondisi kepepet, udah tinggal datang aja ke rumah sakit karena pasti akan dilayani, pasti akan terlayani gitu kondisi apapun. Nantinya kami di rumah sakit pun akan memberikan edukasinya gitu, edukasi ini nanti harus dilakukan pemeriksaan A, B, C, D, atau tidak bisa di rumah sakit kami, harus ke rumah sakit yang lebih lanjut karena fasilitasnya terbatas di rumah sakit kami. Harapannya kalau secara medis itu bisa meningkatkan angka penanganan yang lebih cepat gitu, karena di medis sendiri waktu itu penting banget gitu. Waktu penting banget untuk bisa kita menegakkan diagnosa dan memberikan tata laksana yang tepat dan sesuai. Dan tentunya adalah yang adil dan juga merata ya, gitu. Wah, luar biasa sekali ya tentunya yang disampaikan
Dr. Harsida pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin apa saja sih ada kendala kah yang muncul dari pasien di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat terkait penggunaan aplikasi MJKN ini? Mungkin ke Kaisha kali ya. Boleh Kaisha. Ya, untuk kendala yang di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat itu terhadap pasien paling di kendala di nomor telepon. Kebanyakan peserta sudah pernah membuat akun, tapi mereka lupa kata sandi dan nomor telepon yang digunakan itu berbeda. Itu kendalanya. Selain itu apa? Selain itu kendalanya tuh dia lupa nick kartu yang didaftarkan itu lupa. Nick yang dipakai yang pada saat pendaftaran akun itu lupa. Jika terjadi hal-hal seperti itu, Kak, jadi nanti yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pasien sendiri, caranya itu apakah melapor ke Aisyah atau bisa langsung ke BPJS-nya? Maksudnya sinkronisasinya untuk misalkan dia lupa nih nick-nya, apa yang harus dilakukan sama si pasien itu? Kalau untuk dilakukan pasien paling melapor ke Pandawa ya Pak Ade ya. Bisa melalui Pandawa, chat ke Pandawa itu melakukan perubahan data peserta. Nanti itu prosesnya 3 kali 24 jam ya Pak Ade? Betul. 3 kali 24 jam? 1 kali 24 jam. Iya langsung. Jadi responnya langsung set Ya. gitu ya, jabat ya, langsung. nggak nunggu-nunggu lagi Ya. gitu ya. Pokoknya misalkan ada problem nih ketika mau pendaftaran, misalkan Ya. aduh saya lupa, ya misalkan saya gitu, gimana ya, nanti ada tim yang mengarahkan juga untuk tahu tata cara proses perubahannya itu seperti apa. Iya, nanti diarahkan dari petugas PIPP-nya juga, terutama untuk mengarahkan chat melalui Pandawa perubahan datanya. Nah Kak, kalau misalkan sejauh ini Kak, maksudnya ada nggak sih masukan-masukan dari pasien sendiri di RSDK Cikarang Barat ini perihal MJKN dan biasanya apa sih biasanya masukan? Kalau untuk masukan dari pasiennya sendiri, terutama untuk MJKN sih, pada saat pendaftaran akun, untuk nomor teleponnya kan digunakan berbeda ya Pak Ade ya? Betul. Ya, nah ini untuk dari pasiennya sendiri, masukannya itu bisa nggak dari satu akun itu bisa menggunakan nomor telepon itu aja gitu sih. Oke. Nah, bagaimana terkait dengan produktivitas tugas PIP di RSDK Cikarang Barat? Dokter Ida? Mau ke Dokter Hadiri juga boleh? Nanti akan kolaborasi. Iya, kolaboratif. Kalau di layanan rumah sakit itu meskipun Mbak Aisyah sebagai petugas PIPP-nya, tapi nanti pasti akan beririsan dengan layanan yang ada di rumah sakit, jadi pasti akan ke saya. Nah, salah satunya terkait dengan produktivitas yang tadi Pak Andri tanyakan, di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat kami jemput bola malah gitu. Dalam arti kami nggak mau ada komplain, gimana caranya nih biar nggak komplain gitu ya. Jadi salah satunya kami ada program namanya Morning High. Ini program rumah sakit kami sendiri. Morning High seperti namanya, kami menyapa di pagi hari. Menyapa untuk pasien yang memang baru masuk, kami akan menyapa pasien-pasien tersebut gitu, melihat kondisinya bagaimana diterima di sini pada saat masuk ke DKH Cikarang Barat, petugas pendaftarannya bagaimana, perawatnya gimana, dokternya gimana, ramah enggak. Jadi harapannya dari awal kami sudah bisa memitigasi hal-hal yang nantinya bisa memicu terjadinya komplain gitu. Nah, itu pendekatan kami untuk bisa ya lebih dekat ke pasien juga, dan luar biasanya responnya juga luar biasa loh Pak Ede gitu. Nah, jadi kenapa? Karena dari situ pasien merasa, oh iya ya, di DKH kami ditanya, diperhatikan. Nah, itu membuat kami juga jadi semangat nih tiap hari ke pasien, karena mereka memang segitunya pengen, oh iya ini enak ya diperhatikan gitu. Itu salah satu program kami, dan program keduanya adalah terkait dengan edukasi ya Mbak Aisyah. Ya, kita sekarang lagi menggaungkan banget edukasi Pak Ede gitu, karena punten pada saat memberikan layanan atau asuhan, dokter atau perawat, para medis itu mungkin fokus ke layanannya. Kadang yang disampaikannya itu memang sudah sesuai kontekstual dan substansi, tapi kurang senyum gitu kan. Nah, kadang perkara itu aja tuh jadi membekas di si pasien. Akhirnya kita coba pendekatan dari pelayanan dan juga dari PIPP. Oke, semua petugasnya kita
harus nyampein dengan senyum apapun kondisinya gitu. Sampai kita juga awalnya turun sendiri ya Iya. Mbak Aisyah untuk ngasih edukasi terkait dengan penggunaan MJKN atau program-program BPJS yang lainnya. Dan ya itu tadi luar biasanya masyarakat juga responnya bagus banget Pak Ade gitu. Tinggal dari kami membiasakan semuanya, bukan cuma PIPP, dan nggak bisa cuma kita doang, Iya. harus semua di rumah sakit juga bisa ngasih edukasi yang baik gitu sih. Menarik sih dok. Ya memang cenderung ya masyarakat di kita ini, apalagi tadi dengan program jemput bolanya, salah satunya adalah morning high ya. Morning high. Nah, kadang memang masyarakat kita sendiri merasa canggung biasanya ya. Kalau misalkan, aduh, saya nanti ditolak nggak ya, begini ya prosesnya. Tapi memang harus ada program-program seperti itu yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya tadi morning high itu, jadi masyarakat merasa dekat nantinya ya sama petugas-petugas dari rumah sakit ataupun dari petugas BPJS. Jadi masyarakat yang datang pun nanti nggak canggung. Tapi ini keren sih, luar biasa. Nah, selain morning high sendiri dok, maksudnya ada nggak sih selain itu program lain? Tadi kan mungkin edukasinya adalah mendatangi ya setiap pasien yang hadir di rumah sakit itu untuk menjelaskan perihal-perihal terkait, salah satunya adalah BPJS gitu ya. Nah, selain itu juga ada nggak sih program-program yang lain? Oke, kalau program secara khusus mungkin spesifiknya di yang tadi gitu, tapi turunan-turunannya kalau di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat sendiri kami menerapkan excellent service kepada semua pasien dan tidak membedakan gitu. Maksud membedakan di sini BPJS mau kelas berapapun gitu, mau itu non BPJS, mau itu pembayaran apapun, kita nggak membedakan karena masih dulu gitu ya, dulu tuh masih kelihatan banget respon masyarakat itu merasa dibedakan, padahal enggak gitu, padahal enggak kenyataannya. Dan kami di sini ingin menekankan ke semuanya tidak ada pembedaan hal tersebut gitu. Makanya kalau di contoh implementasinya adalah di ruangan kita nggak ada tuh penulisan oh ya ini ruangan BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada gitu. Jadi ya udah nama ruangannya gitu, dan itu nanti kami dari petugas kami yang akan menempatkan sesuai hak kelasnya. Tapi tidak kami sampaikan ke pasien atau di publik, ini Bapak ini kelas 3, Bapak ini kelas 1, sehingga dapat perlakuan yang berbeda. Nggak ada. Jadi semuanya kami terapkan pelayanan yang adil dan merata tadi. Seperti itu. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan Cikarang ya Mas Ade. Betul. Artinya morning high sebenarnya bukan hanya dari Rumah Sakit DKH Cikarang Barat aja ya Mas Ade, tapi juga setiap rumah sakit khususnya di Indonesia dan wilayah Kabupaten Bekasi juga sebenarnya harus melakukan suatu hal yang sama seperti itu ya, Mas Ade. Betul. Karena tadi kembali ke poin 1 adalah masyarakat cenderungnya canggung ya kalau di Indonesia. Betul. Jadi petugasnya aja deh yang jemput bola langsung, salah satunya menerapkan metode tadi senyum, mungkin sapa langsung. Jadi terkesan pasien juga aduh enak nih Pak, dekat sama petugasnya, dan itu selalu digaungkan juga oleh BPJS Kesehatan Cikarang. Betul. Luar biasa sekali.